untuk memikirkan solusi-solusi yang kita perlu adakan untuk tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam bentuk inovasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian dari saya, Ilham Akbar Paridi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Pagi. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Masih bersama saya Arti Alfiart yang menyapa Anda ya. Di kebersamaan kita hari ini hari Selasa 20 September 2022. Dan kita akan bersama di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Dan kita akan coba membahas seputar APBD untuk kendalikan inflasi. APBD untuk kendalikan inflasi ya. Dan di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi saat ini merupakan kelanjutan dari opini publik Lintas Makassar Pagi tadi, di mana tadi kami sudah menerima juga pendapat Anda, komentar Anda ya di line telepon kami di 082133333944 tol maupun juga WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Dan di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi saat ini kita akan kembali membahas ya dengan narasumber-narasumber kita nantinya terkait APBD untuk kendalikan inflasi, di mana Presiden ini sudah menginstruksikan ya supaya daerah mengalokasikan anggaran dari APBD, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten ya diharapkan bisa mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mengendalikan inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kami kembali sesaat lagi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Tahu kau begitu ingin bersamaku, karena aku pun juga ingin bersamamu. Tapi tak semudah itu jadi pacarku, jika baru sesaat kau jalan denganku. Buktikanlah kau cinta padaku, buat aku tergila-gila padamu. Jangan dulu kau lelah menunggu, ku ingin lihat kesungguhanmu sebelum ku bilang I love you. I love you, ku bilang I love you. I love you. Ku berikan satu cara mendapatkanku. Jangan banyak bicara, kau tunjukkan saja, biar aku yang nilai semua usahamu. Apakah kau bisa masuk daftar cintaku? Buktikanlah kau cinta padaku, buat aku tergila-gila padamu. Jangan dulu kau lelah menunggu, ku ingin lihat kesungguhanmu sebelum ku bilang I love you. Mudah saja kau bilang cinta kepadaku, tapi lidah tetap saja bisa menipu. Buktikanlah kau cinta padaku, buat aku tergila-gila padamu. Jangan dulu kau lelah menunggu, ku ingin lihat kesungguhanmu sebelum ku bilang I love you. Buktikanlah kau cinta padaku, buat aku tergila-gila
Kanal Inspirasi. Kita masih bersama pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini Selasa 20 September 2022 yang membahas terkait topik kita APBD untuk kendalikan inflasi. Dan kita akan perbincangkan ini persamaan pendengar ya dengan narasumber kami. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan juga informasinya terlebih dahulu bersama reporter RRI Makassar. Pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penggunaan APBD pada pos transfer umum dan dana bagi hasil yang bersumber dari pusat digunakan untuk penanganan inflasi di daerah akibat kenaikan BBM. Berdasarkan instruksi tersebut, pemerintah Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran 12 miliar rupiah yang bukan hanya diperuntukkan untuk bantuan sosial, namun juga bagi UMKM. Sementara itu, Kabupaten Bone, pemerintah kabupaten mengalokasikan 6,7 miliar diperuntukkan untuk bantalan sosial meliputi perlindungan sosial, subsidi transportasi, dan penciptaan lapangan kerja. Upaya lain yang akan dilakukan pemerintah menurut Bupati Bone Andi Fasar Mahdin Pajalangi untuk menghadapi ancaman inflasi yaitu digelarnya pasar murah atau operasi pasar dengan menggandeng sejumlah stakeholder terkait baik lingkup pemerintah maupun pihak swasta. Kita berharap kalau bisa bukan setiap kecamatan, ada wilayahnya. Kalau setiap kecamatan Per wilayah Pak Andi? ya hanya Tahu, Lapri, Tine, kota. Pengaruh BBM ini Pak pasti inflasinya ke Bone Pak Andi? Tidak naik inflasi kemarin. Semua, tapi kita masih bagus. Petunjuknya Presiden termasuk transport, ojol, nelayan. Itu dari APBD semua? UMKM. Bisa. Itu yang 2%. Melalui dana stimulus tersebut, pemerintah berharap dapat mempertahankan daya beli masyarakat kecil sehingga kenaikan sejumlah kebutuhan sebagai dampak naiknya harga BBM dapat diredam. Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar ya terkait pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mengendalikan inflasi dampak kenaikan BBM. Dan sudah hadir bersama dengan kita ya di saat ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi pendengar, narasumber kita yang coba kita akan perbincangkan bersama dengan topik kita saat ini ada Bapak Mursalim Nohong selaku pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mursalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa RRI Makassar. Iya, sehat-sehat ya Pak Mursalim ya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Kita sudah dengarkan informasinya bahwa Presiden ini sudah menginstruksikan ya Pak Mursalim supaya daerah mengalokasikan anggaran dari APBD Baik. untuk kendalikan inflasi. Tanggapan Anda seperti apa? Baik. Pertama-tama tentu memang kewajiban pemerintah itu adalah bagaimana agar supaya menjaga stabilitas. Salah satunya adalah stabilitas ekonomi. Iya. Nah, memang kebijakan yang saat ini ditempuh adalah kebijakan yang lazim dilakukan oleh pemerintahan pada masanya. Iya. Tetapi saya kira hal yang terpenting sesungguhnya menurut saya bahwa kebijakan ini hanyalah kebijakan sifatnya jangka pendek. Jangka pendek. Jangka pendek. Dalam artian bahwa pemerintah masih sebatas menyelesaikan di permukaannya saja, tapi akar permasalahan sesungguhnya belum tersentuh menurut saya. Yeah. Dalam artian bahwa kebijakan stimulus itu seharusnya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan penyebab kenapa kemudian terjadi misalnya inflasi itu. Ada dua paling tidak misalnya yang mendorong itu adalah karena terjadinya perubahan di faktor inputnya. Yeah. Kalau kita bicara misalnya tadi sektor transportasi, penyebabnya itu kan adalah terjadinya penyesuaian harga yang kemudian disebut dengan kenaikan harga BBM. Yeah. Nah, ini yang seharusnya disentuh oleh pemerintah. Kalau misalnya hanya untuk tunjangan transportasi, itu kan hanya permukaan saja. Yeah. Ya, ya itu belum menyentuh persoalan yang sesungguhnya misalnya. Yang lain adalah sektor konsumsi misalnya. Kalau misalnya membeli saja produknya itu permukaan juga. Tetapi seharusnya adalah apa yang menyebabkan kemudian terjadi kenaikan harga-harga produk atau bahan makanan misalnya. Itu yang harusnya disentuh oleh pemerintah. Itu menurut saya itu bisa berjangka panjang.
Nah, Pak Mursalim tadi kan Anda menyebutkan kalau pengalokasian anggaran dari APBD ini untuk mengendalikan inflasi dari dampak kenaikan BBM ini boleh dikatakan hanya untuk jangka pendek. Jadi permukaannya saja teredam. Tetapi kalau kita melihat dengan alokasi dana yang lumayan lah ya seperti itu, apakah ini boleh dikatakan bisa lebih sedikit efektif ini dalam meredam inflasi saat ini? Nah kalau oke lah, kalau misalnya kita bicara efektivitasnya, kalau misalnya untuk mengendalikan mengendalikan perubahan harga sektor transportasi, katakanlah misalnya tarif, ya kalau itu ukurannya ya bisa sih efektif, tetapi kemudian berjangka panjang tidak. Nah, itu yang menjadi persoalan. Hanya persoalan, dan itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Besar pasti. Tetapi maksud saya adalah pemerintah seharusnya membagi satu untuk mendorong perubahan ini dalam yang sifatnya jangka pendek, kemudian juga harus ada yang sifatnya jangka panjang, dan itu yang akan menyentuh lebih banyak. Dorongannya akan semakin lebih kuat dibanding dengan yang lain, saya kira. Jadi dua-duanya ini bisa terpenuhi ya, jangka pendeknya aman, jangka panjang pun juga ada solusinya ya, Pak Mursalim ya. Betul. Lantas apa ini yang harus dilakukan agar pemerintah juga bisa mengendalikan inflasi sampai ke akar-akarnya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Mursalim? Misalnya kalau misalnya tadi ada kebijakan misalnya pasar murah, apa beras, apa yang menyebabkan harga beras kemudian menjadi kenaikan, itu yang harus didorong. Misalnya kita sektor pertanian misalnya, pupuk masih menjadi persoalan, pupuk masih langka. Bagaimana kemudian produktivitas pertanian kita akan meningkat? Kan jangan lupa bahwa ketika harga berubah itu ada efek supply and demand. Perubahan harga itu ada efek supply and demand. Kalau demandnya kemudian ada peningkatan tapi kemudian supply-nya kurang, berarti kan itu akan mendorong terjadinya perubahan harga. Nah itu yang harus dilihat. Ya oke lah, kalau misalnya kalau kita mau berbicara jangka pendeknya silakan, tetapi proporsional lah. Proporsional ya. Nah, seperti yang diinstruksikan ini oleh Presiden juga ya Pak Mursalim, kalau sebenarnya ada sektor-sektor yang bisa dibagi pos-posnya begitu. Misalnya untuk bantuan sosial yang langsung mengarah kepada masyarakat, kemudian ada juga subsidi solar untuk para nelayan sehingga harga ikan ini tidak terlalu melonjak, kemudian juga bisa subsidi BBM kepada ojek online khususnya untuk masyarakat yang kesehariannya ini menggunakan ojek online dalam beraktivitas, kemudian juga ada stimulus yang diberikan kepada para pelaku UMKM ini. Lantas menurut Anda Pak Mursalim, sektor mana saja nih yang paling besar seharusnya diberikan anggaran sehingga paling tidak bisa mengendalikan atau menekan kenaikan inflasi saat ini Pak Mursalim? Ya, yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dulu. Seperti tadi kalau misalnya kita bicara tentang sektor perikanan nelayan misalnya, dia hanya memberikan subsidi solar, tapi bagaimana pasarnya? Seharusnya pasarnya pemerintah juga kan mengambil kebijakan dalam hal sektor pasar. Bagaimana kemudian produk-produk ini produknya nelayan itu, ikan yang ditangkap itu kemudian bisa dijual dengan harga yang lebih bersaing. Ya kan? Nah, kalau misalnya kenapa kemudian bisa jadi tidak laku mereka punya produk karena daya beli juga turun, maka itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Pemerintah bagaimana kemudian sektor-sektor itu tetap mendorong. Kemudian sektor transportasi ojol misalnya, benar. Tapi kan ojol itu mengalami perubahan karena adanya kenaikan BBM yang sampai hari ini masih dipertanyakan oleh masyarakat dan mahasiswa. Nah, kalau itu yang dicoba dikendalikan, nah saya pikir tidak akan kemana-mana efeknya. Tidak akan kemana-mana efeknya. Nah, jadi lebih ke pengawasan kayaknya ini ya Pak Mursalim ya? Bisa. Salah satunya adalah itu. Nah, kalaupun ini ada anggaran yang sudah diberikan kepada sektor-sektor tadi, kita masih membahas ini seputar pengawasannya. Takutnya ada spekulan, ada orang yang menspekulasi dengan mengatasnamakan kenaikan harga BBM sehingga walaupun sudah diberikan bantuan anggaran seperti itu, tetap saja harga-harga tetap naik begitu. Bagaimana pendapat Anda? Di Indonesia itu bukan lagi menjadi satu hal yang baru. Kalau dalam kondisi-kondisi pasti ada selalu yang memanfaatkan situasi. Dan itu harus ada ketegasan dari pemerintah misalnya.
kalau memang dianggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Ya. Nah, Pak Mursalim, ini kan sudah ada kebijakan dari pemerintah. Lantas seperti apa ini agar daya beli dari masyarakat kita juga ini tidak berkurang, sehingga boleh dikatakan meskipun harga BBM bersubsidi ini naik, ada imbasnya, ada dampaknya dengan kenaikan harga, tetapi daya beli dari masyarakat kita juga itu tidak mengalami penurunan, Pak Mursalim. Nah, kalau misalnya lagi-lagi pada persoalan subsidi pada sektor-sektor yang banyak dampaknya terhadap masyarakat, misalnya tentang pemenuhan kebutuhan, di situ yang didorong. Jangan di endingnya, jangan di masyarakat misalnya. Tetapi bagaimana penyebab harga ini tadi, itu yang didorong. Kalau pemenuhan kebutuhan dasar, itu yang di-maintain oleh pemerintah. Supaya nanti harga juga tidak mengalami perubahan. Kalau kita mau memaksa masyarakat untuk tidak menaikkan harga, kan tidak mungkin. Tapi harusnya kita belajar, kenapa sih harga? Ini bukan persoalan baru di Indonesia, ini berulang. Harusnya kita punya database. Kalau seperti ini kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya perubahan dan yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Itu yang harus misalnya faktor pemicu kebutuhan hidup yang harus didorong. Jadi harus ada banyak hal yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah ya dalam pengambilan kebijakan, khususnya pengalokasian dana ini ya. Dan yang paling penting tadi adalah pengawasannya. Nah, tadi kan Pak Mursalim ini lebih menekankan terhadap kebutuhan bahan pokok, ini yang paling penting di masa sekarang saat ini. Lantas ini kan juga ada sektor ini yakni memberikan stimulus lah ya dari beberapa porsi yang sudah disebutkan tadi, seperti misalnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya yang menganggarkan sebesar 12 miliar rupiah. Ini Pak Mursalim, ada yang memberikan stimulus terhadap pelaku UMKM. Apakah dengan pemberian stimulus ini terhadap pelaku UMKM paling tidak bisa mengefektifkan lah seperti itu untuk bisa mengendalikan kenaikan BBM? Tanggapan Anda seperti apa? Baik, ini ada persoalan misalnya kalau jangka pendek, ya insya Allah bisa efektif sih, bisa. Tetapi yang lagi-lagi kita coba lihat yang lain adalah bagaimana jangka panjangnya. Jadi masih tetap jangka pendek ya, meskipun diberikan stimulus kepada pelaku UMKM. Nah, subsidinya dalam bentuk apa? Paling dalam bentuk itu. Iya. Jadi lebih dilihat subsidinya lebih ke bagian apa begitu ya? Ya, yang katakanlah misalnya kalau kita sektor makanan, apa yang menjadi faktor driver dari sektor makanan itu yang berdampak terhadap harganya. Kalau cuma harganya yang disubsidi, jadi tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi sifatnya jangka pendek. Lagi-lagi menyelesaikan masalah tetapi sifatnya jangka pendek ya. Lantas apakah menurut Anda ya? Silakan. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak boleh dilakukan subsidi. Tidak apa-apa. Silakan, tidak masalah. Jadi kalau menurut Anda ini selaku pengamat ekonomi ini Pak Mursalim, diberikan stimulus kepada pelaku UMKM tetapi bukan pada harga, misalnya saja untuk membuat usaha-usaha baru begitu sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Apakah ini bisa dianggap sebagai solusi jangka panjang ini di tengah kenaikan BBM? Bisa ya? Bisa bagaimana mendorong agar supaya ada pengembangan bisnis, kewirausahaan dan seterusnya. Itu Jadi inilah yang harus dipikirkan PR bersama ya Pak Mursalim ya, bahwa jangan cuma menyelesaikan masalah untuk jangka pendeknya saja, di permukaannya saja, tetapi harus sampai ke akar-akarnya ya. Baiklah. Betul. Ada yang ingin disampaikan ini Pak Mursalim Nohong ya selaku pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar terkait pengalokasian anggaran-anggaran dari APBD provinsi, kabupaten, kota paling tidak untuk meredamlah atau mengendalikan inflasi dampak dari kenaikan BBM. Silakan. Yang pertama adalah pemerintah harus menjamin ketersediaan dan keberlangsungan faktor pendorong dari pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kita. Itu yang terpenting. Kemudian yang kedua adalah ada langkah konkret pemerintah yang bersifat controlling terhadap kebijakan yang dilakukan agar supaya tidak salah sasaran lagi. Saya kira itu dua hal yang penting. Controlling agar tidak ada salah sasaran. Ini yang diharapkan bersama ya. Iya. Baiklah, terima kasih kalau begitu waktunya Pak Mursalim Nohong, pengamat ekonomi Unhas sudah bersama dengan kami. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tadi kita sudah perbincangkan bersama ya dengan narasumber kita yang pertama ada Pak Mursalim Nohong selaku pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Bagaimana sebenarnya pengaruh ya pengendalian inflasi, dampak dari kenaikan BBM. Seperti kita ketahui bersama dengan kenaikan harga BBM ini berimbas atau berdampak pada kenaikan harga barang di pasaran maupun juga di bidang jasa seperti itu. Dan Pak Mursalim Nohong tadi menyebutkan bahwa perlu ada langkah-langkah taktis, ada langkah-langkah yang harus diambil kebijakan sehingga walaupun pengalokasian anggaran ini dianggap baik ya dan langsung, tetapi diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah di permukaannya saja, tetapi harus sampai ke akar-akarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kami kembali sesaat lagi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Gelisah merindukan pelukmu, salahku meninggalkanmu, oh kasihku. Maafkan salahku dulu, aku sayang kepadamu. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu. Cintaku, kamulah harta yang paling indah. Ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Selalu membayangkan wajahmu, terbawa di setiap waktu dan mimpiku. Maafkan salahku dulu, aku sayang kepadamu. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu. Cintaku, kamulah harta yang paling indah. Ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Belalah dadaku, lihat betapa besarnya cinta ini. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu. Cintaku, kamulah harta yang paling indah. Ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu. Cintaku, kamulah harta yang paling indah. Ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain.
perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap, konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini, melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela ditinggal pagi-pagi, pulang pagi, karena kamu mencari rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga kau tak ngambek lagi. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini ya.
Selasa 20 September 2022 yang masih membahas topik kita terkait APBD untuk kendalikan inflasi. Dan tadi pendengar kita sudah perbincangkan ini bersama juga ya dengan narasumber kita, ada Pak Mursalim Nohong selaku pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Dan pendengar memang ya Presiden Joko Widodo ini juga sudah memerintahkan kepada para kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM. Dan Presiden Jokowi pendengar ya juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri ini juga sudah mengeluarkan surat edaran ya kepada seluruh kepala daerah yang ada di tanah air untuk mengalokasikan APBD tersebut agar dapat menahan laju inflasi. Dan dirinya menyebut ya pendengar bahwa aturan ini mewajibkan pemerintah daerah atau Pemda untuk menyalurkan 2% dari dana transfer umum atau DTU untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada ojek, kemudian juga pelaku usaha mikro, kemudian juga dalam hal ini UMKM ya, dan juga nelayan sebagai tujuan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum yang ada di daerah-daerah. Dan ternyata pendengar menurut instruksi dari Presiden RI Bapak Joko Widodo bahwa 2% ini bentuknya bisa berupa bansos ya atau bantuan sosial yang langsung menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan kategori tepat sasaran seperti itu. Kemudian juga bisa diberikan kepada nelayan untuk subsidi solar ya, sehingga harapannya ini lonjakan kenaikan harga ikan tidak terlalu tinggi ya. Kemudian juga mensubsidi BBM untuk para pelaku ojek online dengan harapan juga masyarakat yang menggunakan jasa ojek online ketika melakukan aktivitas ini mereka pendengar bisa juga terbantukan seperti itu. Dan tadi juga kita perbincangkan ya dengan Pak Mursalim Nohong selaku pemberian stimulus kepada para pelaku UMKM dengan harapan ada penciptaan lapangan kerja baru sehingga bukan hanya masalah jangka pendek saja yang diselesaikan dalam menyikapi imbas atau dampak kenaikan harga BBM, tetapi dapat menyelesaikan sampai ke akar-akarnya juga ya. Baiklah, sebentar kami masih akan perbincangan topik kita ini dengan narasumber-narasumber kami selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku selalu. Satupun yang mampu merubah rasaku untukmu.
ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. ku ingin engkau selalu Jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Dan untuk terus melengkapi kebersamaan kita, kami akan juga hadirkan informasi untuk Anda terkait implementasi Ojol Day di lingkup pemerintah Kota Makassar lewat info terkini. Info terkini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pendengar, kami sudah bersama dengan rekan reporter Edwin Masud. Kita menyapa dulu Edwin. Silakan informasi selengkapnya. Baik, pendengar, dari kantor Balai Kota Makassar dapat kami informasikan seperti apa implementasi dari gagasan pemerintah Kota Makassar yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara lingkup Pemkot Makassar untuk mendukung program Ojol Day yang digelar sekali sepekan dengan menggunakan jasa transportasi umum baik yang disiapkan melalui perusahaan aplikasi maupun dari berbagai provider. Dan saat ini memang Wali Kota Makassar baru saja tiba di kantor Balai Kota Makassar dengan menggunakan ojek online. Beliau berangkat tepat dari kediaman pribadi beliau di pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini Wali Kota Makassar bersama beberapa kepala SKPD Kota Makassar juga berkesempatan menggunakan ojek atau menggunakan transportasi publik jenis ojek online untuk implementasi dari Ojol Day. Nah, hal ini juga memang merupakan program untuk upaya salah satu menekan inflasi khususnya pada bidang transportasi seperti yang diungkapkan beberapa waktu lalu oleh Wali Kota Makassar, dan ini diberlakukan sekali dalam sepekan, dan sementara itu kegiatan lainnya seperti penanganan inflasi di sektor berbagai bidang baik di komoditi pangan juga terus dilakukan, dan penggunaan transportasi ojek online ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Makassar untuk menekan laju inflasi khususnya di Kota Makassar. Dan memang Ojol Day ini juga merupakan salah satu gagasan dari Wali Kota Makassar untuk memberikan kesejahteraan bagi para driver ojek online yang ada di Makassar. Mengingat beberapa pekan lalu perubahan harga bahan bakar minyak bersubsidi juga mulai diberlakukan, dan penggunaan ojek online yang dipakai hari ini oleh Wali Kota Makassar ada sekitar 10 unit
motor listrik dari provider Gojek sendiri yang bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mendukung jalannya program Ojol Day yang berlaku sehari dalam sepekan, yakni hari Selasa. Rekan Ardi. Iya, baik, terima kasih laporannya rekan reporter Edwin Masud ya di kesempatan hari ini pendengar. Kalau tadi Anda simak informasinya bersama bahwa implementasi Ojol Day di lingkup pemerintah Kota Makassar ini dilaksanakan sekali dalam sepekan di setiap hari Selasa, dan tadi juga sudah disampaikan kalau hari ini Wali Kota Makassar Bapak Dhani Pomanto juga turut menggunakan jasa transportasi ojek online. Demikian info terkini. Info terkini. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Terima kasih Tuhan, luka yang kau beri. Ku tak percaya kau telah begini. Dulu kau menjadi malaikat di hati, sampai hati kau telah begini. Berkali-kali kau katakan sendiri, kini ku telah benci, cintaku telah pergi. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Percuma saja kini hanya mengundang perih. Cukup tahu ku dirimu, cukup sakit ku rasakan kini. Janji yang selalu ku ingat hingga mati, kau setia hingga ku kembali. Oh, berkali-kali kau katakan sendiri, kini ku telah benci, cintaku telah pergi. Pergi saja kau pergi, tak usah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dimanapun berada, 11 September 2022, RRI genap berusia 77 tahun. Tema hari ulang tahun RRI ke-77 ini adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Melalui tema tersebut, saya mengajak insan angkasawan dan angkasawati untuk terus melayani dan bekerja sama dengan masyarakat secara lebih baik dan sepenuh hati. Di era disrupsi sekarang ini, RRI sebagai radio publik memiliki tantangan lebih besar untuk melakukan transformasi dalam melayani para pendengarnya, juga pemirsa, bahkan netizen. RRI benar-benar harus menjadi media verifikator yang dapat mencerahkan dan mencerdaskan bangsa serta seluruh masyarakat Indonesia melalui berita informasinya, sekaligus berperan sebagai pemersatu bangsa yang dicintai masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengarkan, melihat, berinteraksi, dan berkolaborasi bersama RRI selama ini. Untuk Indonesia yang lebih kuat, saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77. Sekali di udara, tetap di udara. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Melanjutkan terus mendengar kebersamaan kita di Lintas Makassar pagi hari ini ya, tepatnya di hari Selasa 20 September 2022. Kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait sertijab 3 pejabat utama dari Kodam Hasanuddin lewat info terkini. Info terkini. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar langsung akan disampaikan oleh reporter RRI Makassar Kan Sarifudin. Sarifudin, silakan. Baik, terima kasih dan selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di Kodam 14 Hasanuddin, tepatnya di Gedung Pertemuan Hasanuddin. Sedang berlangsung serah terima jabatan dalam upacara yang dipimpin oleh Kodam 14 Hasanuddin Majen TNI Toto Imam Santoso. Sementara pejabat yang serah terima di pagi hari ini yakni Komandan Korem atau Danrem 141 Rodopoli dari Brigadir Jenderal TNI Joshua Jamil kepada Kolonel Arhanud Budi Soeharto. Dan serah terima jabatan di pagi hari ini juga diserah terimakan 2 pejabat utama Kodam Hasanuddin, yakni Pamen Ahli Bidang Ekonomi Sahli Pandam dari Kolonel Infanteri Setiono kepada Kolonel Kavaleri Demak Samad, dan juga ada penggantian juga Aster Kasdam atau asisten teritorial Kolonel Infanteri atau Kolonel Arhanud Wirawan Yunarto kepada Kolonel Infanteri Persada Alam. Dan dalam amanatnya dan 14 Hasanuddin Majen TNI Toto Imam Santoso mengatakan bahwa pihaknya menekankan kepada pejabat baru baik Danrem 141 dan juga Pamen Sahli ataupun juga Aster Kodam Kasdam Hasanuddin agar segera menyesuaikan diri dalam tugas dan tanggung jawabnya dan melakukan inovasi berbagai kreativitas dan memperhatikan kesejahteraan ataupun juga memajukan organisasi. Jadi dalam masa jabatan ini saya inginkan untuk pejabat yang baru segera menyesuaikan, apalagi Kolonel Korem seperti sekarang ada tuntutan masalah kenaikan BPJS
BBM, Laser, segera konsolidasi satu lama, segera kunjungi satuan-satuan, komunikasi dengan wilayah, sehingga bagaimana kita cepat adaptasi permasalahan yang ada sudah untuk pejabat yang lama. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berbulan yang baru. Tentunya kalau ada kekurangan di sini, saya mohon maaf, dan juga saya diberikan pejabat yang baru tetap berbulan secara optimal. Dan Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Toto Imam Santoso juga mengatakan bahwa situasi saat ini termasuk juga adanya penolakan kenaikan harga BBM oleh mahasiswa untuk salah satu perhatian termasuk di wilayah Korem 141 yang berkedudukan di Kabupaten Bone dan wilayahnya yang melakukan hampir setiap hari melakukan aksi demonstrasi untuk segera melakukan hal-hal yang untuk memperbaiki dan menyesuaikan dalam kondisi yang saat ini. Demikian pula dua pejabat lainnya untuk segera menyesuaikan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di wilayah Kodam Hasanuddin. Demikian laporan saya Sarifudin, kembali ke rekan Arti di studio. Ya, terima kasih rekan reporter Sarifudin ya yang sudah menghadirkan informasinya pendengar terkait sertijab 3 pejabat utama di Kodam 14 Hasanuddin. Info terkini. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Dan baiklah pendengar, saya Arti Alfier juga menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Selasa 20 September 2022. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang tersetia bersama dengan kami dan juga sudah memberikan komentarnya, pendapatnya terkait topik-topik yang kami hadirkan, baik itu melalui opini publik maupun di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal